ke Jakarta ya, gitu. Terus dalam COVID, sekarang kan lagi musim COVID-19 nih Pak, atau Corona ya Bapak, yang sering kita dengar, berpengaruh nggak sih Pak sama harga-harga barang bekas ini? Bukan pengaruh lagi, pengaruh betul lah. Pengaruh banget ya Pak ya? Seperti harga besi ini mungkin sampai 1.500 penurunannya. Kalau dari ember kita itu kan kirim ke pabrik langsung. Biasanya kalau ember itu sampai 5.800. Per apa tuh Pak? Per kilonya. Oh, jadi ini semuanya dihitungnya per kilo ya Pak? Iya. Ya, jadi sekarang ini seperti ember aja dari 58 jadi 33. Oh, jadi hampir setengahnya Bapak ya? Separuh lebih penurunannya. Itu yang paling banyak biasanya orang nyetor apa sih Pak di sini? Ya kertas, ini semasa kardus, ya semua lah, besi, ember tuh sama. Ember jadi dari harga 5.800 sekarang tinggal turun 3.300. terjun bebas jadi 3.300. Ya. Terus yang lain besi itu Pak, besi? Ya besi biasanya sampai di sekitar 35, ke 38, kadang-kadang sampai 45. Ya kalau lagi bagus-bagusnya harga bisa sampai 5.000. Sekarang posisi kita beli aja tinggal 2.200. Waduh, jauh banget ya Bapak bedanya, sampai bahkan lebih dari 50% ya penurunan harganya itu. Iya benar. Tapi terus mungkin kalau dari mereka sendiri yang ngejualnya gimana sih Pak? Ngeluh nggak sih Pak? Ya, kan kasihan sih mereka kan. Seperti anak-anak buah ini, anak-anak buah yang jalan, yang keliling cari barang ini ngeluh. Ya kadang-kadang kan mereka juga kalau ada di satu tempat yang udah dikasih tulisan tidak boleh masuk. Itu yang buat mereka nih, yaitu anak buah saja. Itu karena dampak COVID dari COVID-19 ini? Iya, ada tulisannya dilarang masuk pada ini. Oh, sekarang jadi memang dibatasi seperti iya, itu, benar ya. Ada perumahan-perumahan yang tidak boleh dimasukin lagi sekarang. Oh iya, udah karena mungkin lah, masih ya karena takut ya Bapak ya. Iya betul. Lalu biasanya itu mereka itu nyetor ke Bapak berapa kilo satu orang? Ya nggak bisa ditentukan itu. Jadi targetnya itu hanya sekedar ngitung dari harga aja. Setoran biasanya ya ada 100 sampai 500.000. Sekarang ya 40, 60.000 satu motor. Nanti kalau mereka datang dikit barangnya karena harga. Mereka yang dari penghasilannya ratusan sekarang cuma hanya 40-50 ya ininya, ya? Iya setornya, ya hasilnya ya paling kayak 10-15.000 kalau dia setor 340 mah. Nah, kalau dia dapatnya segitu. Iya, kalau dia setornya 3.400 bisa 80, 100 hasilnya setoran ini kan seperti nota gitu kan. Iya, notanya. Sekarang ini notanya paling 80. Udah top. Jadi betul. Mereka dapatnya Iya. Ya dapatnya itu. Ya kalau dia setor 40 ya paling 10.000, 15.000 penghasilannya. Yang tukang ini anak buah saya yang jalan. Karena itu setornya kecil sekarang karena harga. Hanya mendapatkan uang 15.000 sehari karena dari COVID-19 ini ya Bapak ya, akibat COVID-19 ini. Sebenarnya sih yang paling menyedihkan ya karena mereka ini ya Bapak ya. Karena yang tadinya mungkin mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang untuk beli beras aja ngepres istilahnya Bapak ya. Iya benar ya. Beli beras aja kayaknya udah pas banget. Terus ada nggak sih nih Pak anak-anak buah yang bisa diwawancarain gitu, ngobrol sebentar? Mau bisa. Kan? Ada ya? Kan nih, sini kan? Tutup aja. Harganya murah. Kalau masih buka ya. Kalau tutup aja makan apa kita? Sore Abang Abang. Iya, sore. Maaf ganggu ya, nggak apa-apa ya. Ini dengan Abang siapa nih yang pakai topi? Abang Kani. Sanif. Kani. Yang satunya Bang? Roni. Bang Kani dan juga Roni. Bang Kani dan juga Roni di sini sebagai apa nih? Sebagai pekerja. Ya, pekerjaannya di bagian apa nih? Di bagian dulu. Kayaknya dari tadi sibuk banget gitu. Iya, memilah-milah ember ini atau yang bisa dijual kembali gitu ya. Ini lagi milah apa nih? Ini lagi bisa besi, antar besi dan plastiknya. Oh, jadi beda ya, harga Beda. besi dengan harga plastik memang beda ya. Biasanya mereka ngambil ini untuk apa sih Pak? Untuk didaur ulang lagi atau untuk apa lagi? Dia daur ulang lagi. Untuk produk yang sama? Iya, mungkin sama apa enggaknya saya nggak tahu. Karena kan didaur ulang lagi. Besi ya besi. Ini termasuk besi ya? Iya, besi, plastik, plastik, cuman kayak
ini lagi sepi kerjaannya. Karena kenapa tuh? Iya karena gara-gara dampak corona ini. Dari corona ini ya, Iya, COVID-19. betul. Terus kenapa nggak pakai masker pak kerjanya? Iya kan tadi pakai masker ini dibuka dulu karena kerjaan juga nggak ini amat kan karena buka aja. Tetap tapi kerjanya kayak jaga jarak ya, Iya, betul. 1 meter ya. Tapi kayaknya kalau di rumah nggak bisa jaga jarak karena rumah kita gimana mau dijarakin ya pak? Dijarakin sama keluarga. Nah, rumahnya juga cuma segitu doang, mau gimana mau dijarakin Iya, dong? benar. Betul nggak pak? Betul betul. Terus berdampaknya apa lagi tuh pak? Selain dari ini kan dari barangnya nih harganya murah, dari abang-abang sendiri penghasilannya kan nggak keluar kan berarti Nggak di sini aja keluar, ya? nggak keluar Penghasilannya di sini berkurang aja. nggak? Ya berkurang otomatis turunin gaji juga. Oh gaji udah Nah, diturunin iya, ya? karena bos juga kan tergantung dari penghasilan kan. Terus mau nggak mau ya mengikuti aturan bos ya kan, dikurangi harinya tadinya 70 dikurangin 50. Cepat kok boleh buat ya daripada kita tidak kerja ya makan. Oh tapi abang per hari masih dapat 50.000 ya? Itulah 50 tergantung bos penjualan bos per minggu sekian ya kita Dapatnya mesti- sekian, tapi yang jelas penghasilannya sangat sangat berkurang minim dari lah biasanya gitu. ya? Ya, drastis lah berkurangnya gitu. Tadinya kita 70 ditanggung rokok tanggung ini enggak Oh, semua udah ditanggung biasanya bersih ya kita terima. Jadi 50.000 belum apa-apa. belum Wah. apa-apa. Jadi pulang bawa apa ini Ayo, rumah? itu Terus Pak, harapannya untuk pemerintah apa sih Pak? harapannya ya belajar walaupun ada orang kayak gini kan ya nggak apa-apalah terima kerja jangan cukup lah usaha kerja apa gitu keahlian di sinilah gitu kan keahlian juga investasi nggak ada keahlian lain ini harapannya itu aja lah jangan tutup ya umpama kalau memang katanya tutup ya tolong diperhatikan kami orang ini kayak mana kalau Terus, tutup iya Misalkan harus lockdown berarti berharapnya memang harus ada solusi dari Ada solusi pemerintah dari atau pemerintah. dari bahan makanan Iya, ya karena bahan- sebentar lagi iya. juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di rumah harus punya stok. punya di rumah. stok sedangkan ini kita enggak betul kita kerjanya kayak gini memang stok sehari-hari aja nggak cukup. Nah, terus itu kan tadi udah harapan dari Abang Kani nih. Kalau harapan dari Abang Roni sendiri apa sih, Bang? Ya, harapannya dari pemerintah ya kebutuhan hal sembako, kebutuhan rumah tangga gitu lah. Mbak. Beras, minyak, Ya, telur beras, gitu ya. Soalnya Jangan kan dinaikkan lah gitu. Ah, jangan ya dinaikkan. pedagang dinaikin. Soalnya ya gimana gitu pengelolaan. Ini ya kami susah juga sih Mbak. Udah nah, Iya. udah bareng sembako naik, penghasilannya turun kan Turun. jadinya nggak imbang ya, Nggak Bang? imbang. Betul betul. Terus harapannya apa lagi ke depannya untuk pemerintah? Misalkan Lampung ini masuk zona merah dan harus dikarantina wilayah, harapan Bapak untuk pemerintah apa? Harapan dari pemerintah ya supaya jangan dilakukan. Soalnya Ya sekalipun di lockdown ya tadi harus ada subsidi dari Pemerintah. pemerintah Mau kayak sembako mana, atau apa, bantuan langsung tunai langsung gitu tunai ya. dari Soalnya pemerintah. ya normalnya aja ya kita ya agak susah sih Mbak, apalagi kita karena dampak corona ini kan lebih susah banget gitu. Ya harus mati-matian cari kerja harus ada uang. Jadi intinya apapun mungkin kalau dari Mas Kani dan Bang Roni ini sendiri, apapun yang terjadi, yang penting dari pemerintah ada solusi untuk Betul. rakyat-rakyat kecil Iya. ini ya Bang Iya ya. benar. Mau itu karantina wilayah ataupun, dan juga harapannya mungkin semoga sembako kali ini tidak naik. Udah naik, jangan naik kan udah harga barang turun, penghasilan yang turun, sembakonya Harganya naik. Nah gimana dong? Nggak imbang kan? Nggak ya? imbang. Oke. Sudah, terima kasih ya Bang Adi dan juga Bang Roni. Maaf Ya, ganggu. sama-sama. Sore Bapak. Iya. Bentar ganggu waktunya Bapak ya. Dari kacamata Rizka nih Bapak. Bapak dari mana nih tadi? Aku lihat dari luar Sukabumi. nih. Dari Sukabumi. Dede. Dapat apa aja Pak hari ini Ya Pak? dapat kardus, dapat buku aja. Ini buku isinya. Ember ini. Oh ini ember, Ember. dapat kardus, dapat buku, dapat ember.
Ini kira-kira dapatnya berapa beratnya Pak? Ya paling kok ini paling 4 kilo. 4 kilo? Iya. 1 kilonya berapa sekarang Pak? Ya cuma 1.500. 1.500. Iya. Jadi muter-muter keliling 1.500 dikali 4 dapatnya 6.000 Pak. Iya. Itu juga keluar dari modal, belum modal itu. Oh, itu belum hasil bersih. Belum. Wow, Itu belum modal. Ini saya belinya aja 3.000. 3.000. Jadi dapat 3.000 lagi. Iya. Wow. Oke. Terus ada apa lagi tuh Bapak? Buku Ya buku. sama kardus. Iya. Biasanya berapa kilo tuh Ya kira-kira? kalau tadi saya timbang 7 kilo. Ya saya ngambil 600. Jual sini kan 1.000, dapat 400. Dapat 400 per kilonya. Iya, ini cuma 7 kilo. 400 dikali 7 kilo Ya, Bapak. cuma 2.800. 3.000 tambah 3.000 jadi keliling-keliling 6.000 dapatnya. Iya. Bensinnya emang cukup Pak? Ya kadang-kadang cukup, kadang-kadang nggak. Ya mau nggak mau lah keadaan kayak gini juga. Ini karena dampak Dampak dari corona. COVID-19. Iya. Corona. Wah, Biasanya nggak kayak gini sih. sampai bener-bener kayak dari harga. Emang harganya awalnya berapa tuh Pak? Ya kalau ini Kalau harganya 3.200 Biasanya biasanya per kilo. kilonya 3.200 berarti. Ya, ini Lebih dari setengahnya ya Bapak ya? lebih, hitungannya lebih dari setengah. Ya, jadi ini udah pengen nyetor dan kira-kira dapat duitnya gambarannya nggak sampai 10.000 semua ini ya Bapak ya? Iya. Oh. Ya mau bilang apa mbak, namanya kita besar kecilan. Jadi kalau misalkan pemerintah nyuruh Bapak untuk di rumah aja, setuju nggak Pak? Ya saya sebenarnya nggak setuju. Karena apa? Penghasilan kami orang nggak ada. Buat makan minum kami orang sehari gimana? Sebenarnya pengen Ini di rumah aja akan Bapak, iya, pengen pengen. aman-aman aja. Cuma gimana kita jalan aja cuma dapat duitnya segini, gimana Iya. kita nggak jalan Jalan. gitu ya Pak. Terus harapan Bapak untuk pemerintah biar didengar nih Bapak kan mereka kan mungkin nyuruh kita di rumah aja karena berpikirnya kita adalah simpanan di rumah gitu. Tapi bagaimana untuk kita-kita yang mungkin nggak punya jangankan simpanan ya Bapak, Iya. untuk hari ini aja nggak ada, gimana Bapak harapannya untuk pemerintah? Ya harapan saya buat pemerintah, kan kami orang yang kontrak nih. Itu kan biaya kontrakannya jojong jalan tuh. Jojong jalan biaya kontrakannya. Jadi gimana? Bayar kontrakan aja kami orang 700 sebulan. 700 makan minum belum. Jadi, anak ya banyak lah kebutuhan anak, yang namanya punya anak, belita kan dia kasih beli susu. Ya sekarang penghasilan paling mentok sehari 30, 25. Jadi mau buat anak aja nggak cukup buat beli susu. Apalagi mau buat yang lain gitu. Jadi emang ini Bapak ini muter sekali, dapatnya 6.000, 7.000, nanti harus nyari lagi gitu ya Ya, Bapak iya. ya. Jadi paling mentok per hari sekarang ini hanya 25.000 sampai 30.000 30. penghasilan sementara. Untuk makan aja nggak cukup ya Bapak, Nggak apalagi cukup. untuk mencukupi kebutuhan yang lain. Tapi untuk listrik Bapak sudah daftar belum? Untuk listrik gratis. Belum. Tapi Bapak berapa watt di rumahnya? 900. Oh berarti dapatnya cuma 50%. Ya. Nah nanti dikasih tahu sama tim bagaimana caranya untuk gratis, karena memang sudah bisa dipotong 50% untuk yang 900 dan juga 450 itu gratis Bapak. Nanti kami kasih tahu. Oke. Dan juga dari Bapak juga sudah menyampaikan harapan-harapan untuk pemerintah ya Bapak. Ya. Kira-kira Bapak mengharapkan solusi apa sih Pak dari pemerintah? Ya, yang saya harapkan dari pemerintah itu tolong usaha jangan ditutup lah, usaha kami orang jangan dilarang buat nyari uang, karena kami orang ini butuh makan minum Pak. Itu aja yang saya harapkan. Dan tolong bagi kami orang ini diperhatikan yang di bawah, karena kami orang ini ya kalau nggak nyari pagi buat makan sore, nyari sore buat makan pagi. Itu aja. Super ya Bapak ya. Iya. Harapannya semoga nggak ditutup lah usaha ini. Ya, itu saya berharap kayak juga nggak dibatasi, karena sekarang dibatasi nih ya pada Iya. ya. Dibatasi Jadi seperti apa, Pak? perumahan aja ditutup kan, nggak boleh masuk. Kayak jalan ke sana itu nggak boleh masuk. Jadi banyak tempat-tempat yang dibatasi. Yang tidak bisa dikunjungi. Bahkan tidak bisa dikunjungi, bukan dibatasi Iya, lagi ya Bapak. bukannya dibatasi Oke. lagi. Oke, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa tadi? Mursid. Bapak Mursid. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Mursid dan keluarga tetap sehat di tengah Amin. pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, semoga rezeki juga lancar ya Bapak. Terima kasih Amin. Pak. Sama-sama.
Demikian pemirsa, curahan hati dari mereka yang tidak bisa diam saja di rumah karena mereka harus tetap menghidupi keluarga mereka. Lalu, bagaimana solusi dari pemerintah?